5 suara. Oke, apa saja Uswa? Nomor 1. Pertama, suara speaker itu. Speaker, terus Suara bapak jalan. ya oke. Terus suara ini. AC. Iya. Iya tadi. Sama aja suara gerak-gerak gitu. Suara gerak-gerak. Ini baru 4. Apa lagi? Suara nafas sendiri. Nafas sendiri. Nafas sendiri. Metia mau menambahkan apa Metia? Ada nggak yang tidak terdaftar di sini? Nggak ada. Adek? Nggak ada. Adek satunya lagi? Tadi suaranya suara gitu-gitu. Oh, suara mikrofon. Suara mikrofon. Suara apa? Suara ada lagi yang di luar ini? Yang 7? Kertas. Ada lagi yang di luar ini? Kaki bergerak-gerak. Suara kaki bergerak-gerak. Ada lagi? Suara kursi. Ada lagi? Suci mendengar suara apa? Rina mendengar suara apa Rina? Udah. Suara udah. Oh. Ada? Ada? Suara kaset sedang direkam. Apa lagi? Nila? Suara ballpoint. Ada lagi? Ketukan meja. Ustaz Yusuf? Ada? Yang di luar ini? Ada lagi? Tias? Ada? Bayangkan kalau guru bisa mengingat nama siswanya. Luar biasa ya, dalam 1 kali pertemuan. Rama? Apa lagi? Musdalifah? Cuma ini aja. Eva? Siti? Sudah? Ini aja? Yakin? Yakin? Benar? Hanya ini aja? Kenapa kalian nggak mau masukkan juga suara hati kalian, suara di dalam suara pemikiran kalian sendiri? Ya betul lah. Kalian dengar sendiri kan? Dan masih banyak lagi nih. Yang mana kalau kalian detail sekali, maka jumlahnya adalah unlimited. Oke? Siap ya? Lalu ini belum selesai ceritanya. Ini adalah yang disebut sebagai modalitas apa? Modalitas audio. Kalian punya 7 modalitas. Mata, telinga, lidah, terus rasa, haptik atau haptik. Dan semuanya. Bayangkan kalau semua umpamanya satu saja bentuknya segini, unlimited. Berarti kalau 5-5-nya itu channel terbuka semua, atau 7-7-nya itu channel terbuka semua, apa yang terjadi? Kalian mengalami yang disebut paralysis by analysis. Begitu banyak informasi yang datang kepada kalian. Wajar saja kalau seumpamanya kalian lagi duduk lalu mendengarkan suatu ceramah atau mendengarkan kuliah, lalu kemudian ada teman kalian masuk dari belakang, pintunya pelan-pelan tapi masih kedengeran. Tiba-tiba walaupun kalian tahu bahwa yang penting untuk diperhatikan adalah ke depan, kepala kalian bergerak dengan sendirinya melihat ke belakang. Betul nggak? Dan itu yang diajarkan pertama kali kepada saya. Dia jelaskan kepada saya. Dan itu saya benar-benar berhutang budi sekali. Dia yang sedikit banyak membentuk saya. Dan inilah warisannya. Dan inilah yang mau diberikan juga. Ketika ada suatu saat sebelum beliau pindah, dan beliau bertanya, saya bertanya kepada Pak, bagaimana cara saya membayar apa yang Bapak sudah lakukan ke saya? Pass on to others. Apa yang sudah disampaikan, berikan kepada yang lain. So ini yang terjadi. Dan ini membuat saya suatu pemahaman
bahwa ternyata pikiran bawah sadar itu luar biasa. Sampai kemudian risetnya, kenapa? Karena ini bidang kognitif, maka tentu tidak terpisah daripada yang namanya riset. Jadi kalau ini kan suatu pengalaman subjektif, kalau di bidang konsentrasi, meditasi itu adalah pengalaman subjektif, artinya hanya orang itu sendiri yang ngerasa, gitu ya. Sekarang bagaimana kalian bisa tahunya kalian sedang konsentrasi atau tidak? Luar biasa sekarang, ternyata teknologinya sudah tiba. Kalau ini otak, pikiran, dan pemikiran, kalau ini sadar dan bawah sadar, dan kondisi ketika perhatian lebih cenderung ke dalam, itu yang disebut konsentrasi, maka ternyata otak manusia itu menghasilkan suatu gelombang yang beta, alfa, theta yang kalian pasti sudah tahu, dan ini berkorelasi. Kalau ini turun dari sini ke sini, yang tahu ya dia sendiri. Kalau yang ini itu bisa dideteksi. Selamat datang di teknologinya. In the course Experts in Teams at NTNU, master degree students from different disciplines are put together in groups to work on actual problems. Our task was to work on a futuristic user interface. The intention was to use different techniques used in science fiction movies, like eye tracking, gestures, voice, touch, or biopotentials, to communicate with computers. We decided to make a product where we use neurofeedback to control the user interface. And to make the product even more interesting, we made it so that you can be able to control a helicopter with your brain. Neurofeedback is a tool used to help people practicing to regulate their own brainwaves. The procedure consists of attaching electrodes on the outside of the skull to detect electric activity from the brain. These signals are then amplified and analyzed by a computer program that gives continuous visual or auditive feedback to the person. Brain waves of different frequencies can be associated with different stages of consciousness, and different areas of the brain can be associated with different functions. By using knowledge about which type of brain activity in what specific brain area that is associated with a certain function, the neurofeedback training can give positive feedback so that the person can learn to recognize what type of brain activity is the most useful. Neurofeedback can also be used to teach persons with abnormal brain activity how to regulate their activity so that it becomes more similar to what is considered as normal. To make the helicopter fly with your brain, we first have to attach electrodes to the scalp. The electrodes register the electrical activity in the brain and send the analog signals to BrainTune, a box that amplifies the signals and converts analog signals into digital signals. BrainTune filters out the desired frequencies, and the strength of the output signal is based on how strong the brain activity is in the desired frequency range. A program in the computer reads the signal and uses it to determine how much throttle the helicopter shall give. Information about the throttle is sent from the program to PCTX, which is a box that converts the digital signals from the computer to PPM signals. At last, the PPM signals are sent from PCTX to the radio transmitter, and the radio transmitter controls the helicopter. Here we can see in practice how we can use our brain activity to control the helicopter. By focusing on using the correct frequencies in the desired area of the brain, we can get the helicopter to lift from the ground. In this case, we emphasize the correct brain activity in the attention area of the brain. But this method can also be used to train the brain activity in other areas of the brain. Bayangkan ketika kalian berkonsentrasi, lalu sinyalnya ini kan bisa terdeteksi oleh komputer, dan sinyalnya ini dikirim ke RC, dan dia menggerakkan itu. Jadi yang menggerakkan helikopter itu bukan ininya, tapi pure dari sininya.
Jadi kita bisa mengetahui seseorang itu konsentrasi atau tidak, turun dari pikiran sadar ke pikiran bawah sadarnya dengan mendeteksi bagaimana gelombang otaknya, dia ada di mana. Dan kabar gembiranya, teknologi itu sudah tiba di Indonesia, dan satu-satunya yang memiliki teknologi itu adalah kita. Ini salah satu alatnya. Bayangkan ketika itu terhubung ke, jadi terdeteksi gelombang otak masuk ke dalam komputer dan kita bisa mendeteksinya. Dan itu bisa dilatih, kemampuan untuk turun dari beta ke alfa. Sama seperti rasa, dan rasanya itu nanti individu rasakan ketika dia berkonsentrasi seperti apa. Karena konsentrasi adalah skill, maka ini bisa di-repeat terus kapan dia butuh. Menarik. So, dengan pikiran dia bisa berkonsentrasi, dia bisa memilih dan memilah channel mana yang mau aktif, channel mana yang mau non-aktif, dia bisa turun ke pikiran bawah sadarnya. Apa yang terjadi? Kualitas dan kuantitas pemikiran itu bisa ditingkatkan. Yang tadi saya sebutkan, bayangkan ketika Fitri baca buku ditutup, Fitri masih bisa ingat apa yang Fitri baca. Kenapa? Karena pikiran Fitri sepenuhnya tertuju pada tulisan, seolah-olah si penulis berbicara kepada Fitri. Bayangkan ketika Nila di kampus sedang mendengarkan dosen, duduk diam sementara kelas gaduh, ada yang main handphone, ada yang ketawa, ada yang berbicara, tapi Nila bisa memilah dan memilih mana sensori yang mau diaktifkan, mana input yang mau didapatkan, dan itu disimpan ke dalam pikiran. Itu sebabnya pernah tadi saya di awal saya berbicara, yang punya handphone tolong dimatikan, karena itu nggak terlalu berpengaruh buat saya. Kalian misalnya adik mau mencoba mengalihkan perhatian saya misalnya dengan manjat-manjat, ini apa namanya lampu ini goyang-goyang seperti itu, atau misalnya Lina gitu ya naik-naik meja ini seperti itu, lalu kemudian lompat sini lompat sini, saya tetap bisa menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. So, bayangkan kalau teknologi itu hadir dan kalian bisa merasakannya. The second key dimension is control of the mind. And again, this is part of the TML, as we saw with the Pac-Man. It's being able to access more parts of your mind and then control them. And there's two ways of controlling your mind. There is focus. Focus is sorting out the excess, the noise, what we call the monkey mind, you know, that chatter, just blah, 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 blah. And you need to be able to cut that out to really learn, to focus, to choose the information that's important. And being able to focus leads to concentration. Okay, so control of the mind with the aim, with the process of focus. And when you can focus, then you can concentrate. And we all know what students who are concentrating are like compared to students who aren't concentrating. It's the teacher's constant battle. Concentrate, concentrate. And as Jovan discussed, concentration is attention and attendance. And focusing really is important in the attention side of that equation. The other way of controlling your mind is controlling the level of activation, controlling your alertness, controlling how aroused the mind is, how many connections are being made, how much spark is happening. And we can foster both of these things, both the focus and the activation, the alertness, through a couple of practices. For the focus, a key practice is meditation. Meditation